Inilah saatnya yang kita nantikan. Marilah kita ikuti bersama acara inti pengajian dalam rangka Nuzulul Quran dan Hafidz Quran. Guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 2 Kertanegara yang akan disampaikan oleh Muslis dari Karanganyar Purbalingga. Namun sebelum itu, saya Anis Mahmudah dan saya Asmi Auliana undur diri. Bila banyak kehilafan, mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepenuhnya acara kami lakukan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama. Alhamdulillah adada ma khalaqa fil ardh. Alhamdulillah adada ma baina dhalik. Alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Wassalatu wassalamu ala
Wassalam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa sufiyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati para guru SMP 2 Kertanegara, para karyawan, staf, anak-anakku semua, siswa-siswi SMP 2 Kertanegara. Siap fokus? Masih semangat? Buah mangga, buah semangka. Siapa yang cakep? Buah mangga, buah semangka. Buah sayur terong, sayur tomat. Walaupun kita lagi puasa, berangkat sekolah tetap semangat. Amin. Halo, siap fokus? Insya Allah kita kali ini ngaji tidak berlama-lama. Yang penting singkat, padat, manfaat. Singkat, padat, manfaat. Allahumma. Ada yang puasanya pernah batal dari Oke. Siap fokus? Ayo fokus. Halo. Yang di belakang siap fokus? Yuk, mas-mas yang tengah fokus. Yang depan siap fokus. Coba kita tes masih fokus apa tidak. Karpet di depan warnanya apa?
Warnanya apa? Cat plafon di atas warnanya apa? Peci saya warnanya apa? Baju saya warnanya apa? Masih fokus? Nah, coba ulang. Karpet di depan warnanya apa? Plafon di atas catnya warna apa? Peci saya warna apa? Baju saya warna apa? Hewan kelelawar tidurnya di waktu apa? Karena usia panjenengan itu, apa yang dilihat biasanya lebih berpengaruh daripada apa yang didengar. Betul? Apa yang kita lihat biasanya lebih berpengaruh daripada apa yang kita dengar. Betul? Kita lebih banyak terpengaruh dengan apa yang kita lihat. Maka harus hati. Buktinya apa, Gus? Angkat tangan semua. Ayo, biar fokus, biar semangat. Angkat tangan, gerak-gerakan. Gerak-gerakan. Yang sedang sakit, yang batuk hilang batuknya, Allahumma. Yang pilek hilang pileknya, Allahumma. Puasanya tambah semangat, Allahumma. Gerakan ke kanan, kanan, ke kiri. Goyang-goyangkan lagi. Masih fokus? Yang sakit perut hilang sakit perutnya, Allahumma. Angkat kedua, angkat tangan. Angkat tangan kanan, tangan kanan saja. Tangan kanan saja. Jangan turunkan dulu. Angkat tangan kanan, gerak-gerakan. Ayo digerakin. Sehat semua, Allahumma. Semangat semua, Allahumma. 1, 2, 3. Pegang dagu kalian, pegang dagu, 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 janggut, 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 janggut. Ayo, fokus ini, belum fokus. Saya bilang apa tadi? Pegang apa? Yang kalian pegang apa tadi? Kenapa megang jidat? Karena melihat saya bilangnya ayo pegang. Karena kalian melihat saya pegang jidat, akhirnya ikut pegang. Ayo fokus, siap fokus, siap fokus. Oke. Biar gajah yang ngobrol sendiri. Peringatan Hari Besar Islam PHBI SMP Negeri 2 Kertanegara sekaligus peringatan Nuzulul Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran ini punya predikat. Ayo fokus dulu nulisnya nanti. Kalau saya bilang nulis, nulis. Kalau bilang fokus, siap? Iklan dulu. Ayo fokus, fokus. Jangan ngobrol sendiri, insya Allah tidak lama. Yang penting manfaat. Nanti pulang dari sini semuanya dengan mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Quran punya predikat julukan yang pertama kaulan sakila. Apa? Kaulan sakila. Ulang lagi. Kaulan sakila. Satu kali lagi. Kaulan sakila. Khusus cowok. Kaulan sakila. Cewek. Kaulan sakila. Pertama, Al-Quran punya julukan kaulan sakila. Boleh ditulis. Ayo fokus. Pak Ustaz bilang ditulis, tulis. Bilang fokus, fokus.
Sudah? Halo? Ayo. Ayo fokus lagi, lihat ke sini. Artinya kaulan sakila itu perkataan yang berat. Perkataan yang berat, bareng-bareng. Ucapan yang berat. Pertama, tadi Al-Quran dijuluki sebagai apa? Artinya? Artinya apa? Oke. Ayo fokus. Karena apa Al-Quran dijuluki sebagai kaulan sakila? Lihat sini. Karena pertama, proses mengaji Al-Quran ringan apa berat? Ringan apa berat? Anak-anakku ada yang hafal 30 juz ini? Hafal juz 30 ada? Ayo, panjenengan semua belajar ngaji Al-Quran apa tidak? Pertama ngaji Al-Quran berasa berat apa tidak? Melawan rasa males berat apa tidak? Melawan rasa ngantuk berat apa tidak? Untuk ketemu yang ngajarin Al-Quran berat apa tidak? Itulah kenapa Al-Quran dinamakan kaulan sakila. Fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan Al-Quran dijuluki sebagai kaulan sakila merujuk kepada ayat faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Bareng. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Fokus. Dulu kapan? Dulu saat pertama Al-Quran mau diturunkan. Ayo fokus. Ini Al-Quran diturunkan di daerah di negara Jazirah Arab, di kota Mekah. Di mana? Yang mana pada pertama kali Al-Quran diturunkan, kondisi umat manusia di kota Mekah itu masih menganut tradisi budaya jahiliyah. Apa? Kenapa Al-Quran diturunkan hikmahnya di kota Mekah yang masyarakatnya masih menganut tradisi jahiliyah? Padahal di saat yang sama, ayo fokus. Di saat yang sama, saat Al-Quran diturunkan, kondisi masyarakat Arab masih jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Karena belum menyembah Tuhan yang Maha Esa. Karena di masyarakat tersebut masih berlaku tradisi jahiliyah. Apa tradisi jahiliyah? Yang pertama, minum minuman keras. Nauzubillah min. Jadi kalau sekarang, halo, ayo fokus. Kalau sekarang masih ada orang kok mau minum minuman keras atau sekarang kok masih ada orang yang masih mabuk, kemungkinan orang ini sisa-sisa jahiliyah. Betul? Terus
Tradisi orang jahiliyah itu suka berjudi. Apa? Kalau sekarang masih ada orang yang senang berjudi, baik itu live maupun online. Slot, Zeus, Mahjong. dan lain-lain. Kemungkinan orang ini masih ada sisa-sisa jahiliyah. Nauzubillahimin. Terus tradisi kaum jahiliyah itu masih merebak budaya perzinaan. Nauzubillahimin. Bercampur wanita laki-laki yang bukan muhrim. Hati-hati, hati-hati. Halo. Ada yang kelas 2? Yang kelas 2 mana? Kelas 3, ngacut kelas 3. Iya, oke. Mungkin yang kelas 3, kelas 2 masih ingat saya, betul? Pernah ketemu jenengan di sini, betul? Di pertemuan dulu saya menyampaikan panjenengan satu ibarat yang sangat terkenal di Arab. Ayo bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim. Mantakjal syai'an qabla awanihi muqiba bihirmanihi. Siapapun yang tergesa-gesa sebelum saatnya pasti akan menyesal pada akhirnya. Saya tanya panjenengan, kalau anak SMP masih SMP kira-kira sudah pantas pacaran apa belum? Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya putuskan pacarku. Mantajal syai'an qabla awanihi Kalau ada anak SMP, masih SMP, kok sudah pacaran, kira-kira sekolahnya fokus apa tidak? Ngajinya fokus apa tidak? Berangkat ke sekolah, tujuannya kepingin sekolah apa kepingin ketemu doi? Saya katakan pasti akan Nah, hikmahnya. Ayo Mbak, halo Mbak, halo. Saya pesen panjenengan, nanti kalau jenengan pulang kok ditawari di bonceng, jangan mau, betul? Jenengan mau, ayo bonceng, jangan mau. Kalau bukan mau, fokus. Ayo, fokus. Adik-adikku yang cewek, kalau panjenengan ditawari di bonceng cowok yang bukan muhrim, jawab, saya tidak mau, saya cuma tunggu BPKB ini panjenengan. Saya tidak lihat motormu, tapi saya lihat BPKB-mu. Tahu BPKB? Buku pernikahan kita berdua.
Belum saatnya. Siapapun pasti akan menyesal. Oke, fokus. Halo? Fokus ini, fokus. Hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan di kota Mekah yang masih menganut tradisi jahiliyah? Padahal, ayo fokus. Mas, di saat yang sama, di saat di Mekah masih menganut tradisi jahiliyah, di sebelahnya ada negara superpower yang maju, yaitu negara Romawi. Apa? Di sebelah satunya juga ada kerajaan yang super maju, yaitu kerajaan Persia. Apa? Persia. Negara Arab, Jazirah Arab, kota Mekah yang dipilih oleh Allah menjadi tempat turunnya Al-Quran. Hikmahnya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju? Kenapa Al-Quran tidak diturunkan di kerajaan Persia yang saat itu sudah maju? Hikmahnya apa? Hikmahnya karena apa? 23 tahun setelah Al-Quran diturunkan, 23 setelah pertama kali Al-Quran diturunkan, negara Arab, kota Mekah, Jazirah Arab yang tadinya masih jahiliyah kemudian menjadi suatu kaum, suatu umat yang dikatakan oleh Al-Quran kuntum khairu ummatin, sebaik-baik umat di saat itu adalah umat orang-orang kaum Arab, Jazirah Arab di kota Mekah. Hanya butuh waktu 23 tahun. Hikmahnya apa? Kenapa tidak diturunkan di Romawi atau di Persia? Karena kalau diturunkan di kota Persia, di kerajaan Persia, nanti umat setelahnya akan ngomong, loh pantas bisa memajukan Persia, wong turunnya di kerajaan Persia. Pantas turunnya di kota Romawi kemudian bisa maju. Tapi ini tidak. Allah memilih negara Mekah, memilih orang-orang yang tadinya jahiliyah untuk dituruni Al-Quran yang hanya butuh waktu 23 tahun. Kemudian orang-orang di Mekah menjadi umat yang terbaik. Panjenengan kalau kepengen nyontok pengusaha yang paling sukses, paling dermawan saat itu ya ada di kota Mekah. Ada yang pengen jadi pengusaha sukses? Ada yang pengen jadi pengusaha sukses? Ada yang pengen jadi pengusaha sukses? Ya, semoga berkah Ramadan. Siapa yuk? Halo? Ayo siap fokus? Cek. Sampai mana tadi? Kenapa dikatakan oleh Al-Quran menjadi kuntum khairu ummatin? Saat itu hanya butuh waktu 23 tahun lewat ajaran Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian muncul sosok sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Siapa? Beliau sosok sahabat Nabi menjadi pengusaha yang paling sukses, pengusaha kaya dan paling dermawan.
Kenapa dikatakan menjadi pengusaha yang kaya? Saat itu kampaknya Abdurrahman bin Auf, beliau itu mengoleksi kampak yang terbuat dari emas. Kampaknya saja terbuat dari emas, tapi kekayaannya dibarengi dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Al-Quran, yang kemudian walaupun beliau menjadi pengusaha kaya yang sukses, tidak lepas punya sifat yang dermawan. Buktinya, Abdurrahman bin Auf dalam satu waktu pernah membebaskan, melunasi hutangnya orang sepertiga kota Madinah. Hutangnya orang sepertiga kota Madinah dilunasi semua oleh beliau. Hebat apa hebat? Terus sepertiga berikutnya semuanya dimodali usaha oleh Abdurrahman bin Auf. Sepertiga selanjutnya, sepertiga sisanya semua mendapatkan santunan oleh Abdurrahman bin Auf. Maka anak-anakku, ketika panjenengan kepengen menjadi pengusaha yang sukses sesuai yang diajarkan oleh Allah, yang dituntun oleh Rasul, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Walaupun prosesnya berat, karena Al-Quran punya prediksi kaulan bisa dipaham. Terus kembali ke ayat faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin. Kenapa Al-Quran dinamai sebagai kaulan sakila? Ayo anak-anakku fokus. Karena Al-Quran adalah merupakan suatu amalan yang mana dari sekian ibadah, dari sekian amalan, Al-Quran ini nantinya bisa menjadikan beratnya timbangan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu. Juga siapapun anak yang kepengin berbakti kepada kedua orang tua. Halo? Panjenengan kepengin ndak berbakti kepada kedua orang tua? Kepengin? Kepengin? Karena itu hukumnya wajib. Apa? Maka satu amalan panjenengan untuk menjadikan timbangan amal kedua orang tua panjenengan menjadi berat di amal yang baik. Timbangan amal kedua orang tua panjenengan itu berat di amal yang baik, maka panjenengan harus perbanyak membaca Al-Quran. Supaya apa? Panjenengan bisa mentransfer pahala bacaan Al-Quran untuk memperberat timbangan amal baik kedua orang tua. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kaulan sakila. Terus yang kedua, Al-Quran dijuluki sebagai kaulan karimah. Apa? Bareng-bareng. Yang kedua kaulan karimah. Ayo bareng apa? Satu kali lagi. Khusus cowok, khusus cewek. 1, 2, 3 bareng. Fokus. Al-Quran
juga dijuluki sebagai kaulan karimah. Apa? Yang artinya adalah perkataan atau ucapan yang mulia. Artinya apa? Barang artinya apa? Kurang kompak. Kaulan karimah. Kaulan perhatikan, fokus. Al-Quran itu juga dijuluki sebagai kaulan karimah. Ayo, kenapa Al-Quran dijuluki sebagai kaulan karimah? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dan yang maha mulia. Bareng-bareng ya. Kalau saya bilang panjenengan jawab mulia. Apa? Al-Quran Karim ini diturunkan oleh Allah Tuhan kita semua, Zat yang kita sembah, yang selalu memberikan nikmat kepada kita, yaitu Tuhan yang maha mulia. Kemudian dibawa, disampaikan oleh malaikat pilihan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi. Kenapa dibawa, disampaikan oleh malaikat Jibril, dipilih oleh Allah sebagai malaikat di antara sekian juta malaikat yang paling mulia, yang paling mulia. Malaikat siapa? Malaikat siapa tadi? Oke. Halo? Ayo fokus. Dari malaikat Jibril disampaikan kepada manusia pilihan Allah Subhanahu. Dari sekian miliar manusia, dari sekian ribu nabi, dari sekian ribu utusan, Allah memilih sosok manusia, yaitu baginda agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi kita, Nabi Muhammad, dipilih oleh Allah menjadi Nabi yang paling mulia, yang paling mulia. Siapa? Sinten? Nabi kita Muhammad Sallallahu. Ayo fokus. Saya ulang. Al-Quran diturunkan oleh Allah dan yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, diterima oleh Nabi yang paling mulia, diturunkan di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Maka Mekah dan Madinah menjadi dua kota dari sekian ribu kota yang ada di dunia, menjadi kota yang paling mulia. Paham? Satu kali lagi saya ulang, ayo fokus. Diturunkan oleh Allah Tuhan kita, Zat yang paling mulia, disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, diterima oleh Nabi kita, Nabi yang paling mulia, diturunkan di dua kota yang paling mulia. Anak-anakku, adik-adikku semua yang saya sayangi,
Panjenengan semua kepengin gak menjadi manusia pilihan Allah yang nanti di masa akan depan menjadi manusia orang-orang yang pantas dimuliakan? Kepengin gak? Kepengin apa tidak? Kepengin apa tidak? Amin Allahumma. Ada enggak dari sekian ratus anak-anakku yang meragukan Al-Quran? Ada tidak? Ayo saya tanya panjenengan, jenengan yakin tidak dengan Al-Quran? Jawab kurang kompak, yakin apa tidak? Yang cowok yakin apa tidak? Cewek yakin tidak dengan Al-Quran? Yakin tidak dengan ajaran Al-Quran? Walau annahum aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Loh, kok diam? Ayo baca Al-Quran dengan tilawah, jawabannya bareng-bareng. Diulang ya. Satu kali lagi. Walau annahum bareng. Aqamut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Shadaqallahul. Artinya, ayo kita perhatikan. Panjenengan dek itu semakin kesini akan semakin menghadapi ujian, cobaan dan persaingan hidup yang semakin ketat. Betul? Betul? Maka satu-satunya yang bisa menjamin apa? Satu-satunya yang bisa menjamin hidup kita di masa yang akan datang adalah Zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'annya tadi, walau annahum, siapapun orangnya. Halo? Aqamut Taurata wal Injil, dia mau belajar, mengamalkan, menerapkan setiap ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu berupa kitab Taurat, Injil yang sekarang diringkas, disempurnakan di dalam wa ma unzila ilaihim, yaitu Al-Qur'anul Karim. Halo? Kira-kira kalau yang menjamin panjenengan Allah, panjenengan percaya apa tidak? Yang menjamin jenengan itu Allah, percaya apa tidak? Percaya apa tidak? Allah menjamin hidup panjenengan di masa yang akan datang, panjenengan masa depannya pasti akan cerah. Syaratnya apa? Aqamut Taurata wal Injil, yaitu selalu berdampingan membaca, mengamalkan Al-Quran. Apa? Jangan jauh-jauh dari Al-Quran, jangan menyampingkan ajaran Al-Quran, selalu istiqomah membaca Al-Quran. Bahkan Allah menjamin seperti halnya la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jenengan seperti halnya ulat di dalam buah apel. Apa?
ulat di dalam buah? Halo? Kayak apa itu ulat di dalam buah apel? Atasnya makanan, bawahnya makanan, sampingnya makanan. Hidupnya terjamin apa? Dengan syarat mau tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Maka siapapun yang selalu berpegangan dengan ajaran Al-Quran, dipastikan masa depannya akan menjadi orang yang mulia, karena Al-Quran dijuluki kaulan karimah. Apa? Halo? Panjenengan kepengin apa tidak memuliakan kedua orang tua? Mengharumkan nama baik mereka, kepengin apa tidak? Kepengin apa tidak? Syaratnya satu, jenengan harus menjadi orang yang pantas untuk dimuliakan. Syaratnya tidak lain dan tidak bukan, hanya panjenengan harus selalu berdekatan, mau membaca, mengamalkan ajaran Al-Quran. Siap? Siap? Insya Allah. Yang terakhir, Al-Quran dijuluki sebagai kaulan sadida. Apa? Ayo bareng. Kaulan sadida bareng. Kurang kompak. Lebih kompak. Khusus cowok, khusus cewek. 1, 2, 3 bareng. Ayo. Siapapun yang pengen menjadi orang yang pantas untuk dimuliakan. Halo? Ayo fokus. Siapapun. Kaulan sadida itu artinya perkataan atau ucapan yang jujur. Apa? Ada perkataan atau ucapan yang jujur. Siapapun yang kepengin menjadi manusia yang mulia, wajib untuk menjadi orang yang selalu jujur. Apa? Tidak suka berbohong. Ini masalah. Siap? Karena apa? Hancurnya suatu bangsa, mundurnya suatu negara. Halo? Hancurnya suatu bangsa, mundurnya suatu negara, bangkrutnya suatu perusahaan tidak lain tidak bukan karena faktor ketidakjujuran. Maka panjenengan adik-adikku, kalau masa depan panjenengan kepingin menjadi orang-orang yang pantas untuk dimuliakan, menjadi generasi yang mulia, maka ajaran Al-Quran mengajari kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bareng, inna akramakum indallahi atqakum.
Ayo, mulai sekarang jangan suka berbohong. Jangan suka siap. Karena apa? Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi pemimpin itu modalnya 1 juta. Apa? Barang modalnya Nabi apa? Sabar, jujur, nyata. Sabar, jujur, nyata. Panjenengan semua, saya lihat wajah panjenengan calon para pemimpin, calon orang-orang yang sukses. Maka jaga lisan panjenengan, jaga perilaku agar menjadi anak yang pantas nanti orang yang mulia. Syarat mutlak harus menjadi anak yang selalu jujur. Jangan suka jangan suka maka di bulan Ramadan kita ini diajari untuk berpuasa. Ayo, panjenengan diajari untuk jujur. Puasa itu harus di depan teman-teman berpuasa, saat sendirian pun harus berpuasa. Ujung mentang-mentang, wah nggak ada orang, nggak ada orang. Akhirnya buka, tutup, aqua, nggak ada orang, masuk warung, makan, naudzubillahimin. Maka di puasa ini panjenengan itu diajari untuk jujur. Apa? Ayo, yang di bulan puasa ini, halo, yang di bulan puasa ini kok aneh-aneh? Ayo, perhatikan. Panjenengan di bulan puasa kok tengok kanan, tengok kiri, nggak ada terus berani membatalkan puasa. Dari penilaian panjenengan nggak ada orang, berarti jenengan itu bukan orang. Menilai sendiri lah, jadi kanan kiri nggak ada, dan jenengan itu siapa? Bukan orang. Nah, maka di bulan puasa ini kita diajari untuk jujur, sebab syarat mutlak untuk menjadi manusia yang mulia di masa yang akan datang harus selalu memegang ajaran qaulan sadida. Apa? Ayo bareng-bareng kita ulas kesimpulan ngaji di pagi hari ini. Al-Quran itu mengajari kita untuk selalu berpegang teguh, karena Al-Quran punya julukan satu, qaulan saqila. Apa? Yang kedua, qaulan karima. Apa? Yang ketiga, qaulan sadida. Apa? Ayo bareng. Yang pertama, kurang kompak. Cowok yang pertama, cewek. Bareng 1, 2, 3. Yang kedua, cowok. Cewek. 1, 2, 3. Yang ketiga, cowok. Cewek. Bareng. Ayo. Pertama bareng, qaulan saqila. 2, 3. Berusaha jadi anak yang pantas untuk dimuliakan dengan berusaha selalu menjadi orang yang jujur. Amin Allahumma. Amin.
Amin Allahumma. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Doa penutup, ayo bareng-bareng kita doa. Semoga ilmu yang kita kaji di pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi qariqatihim. Ayo terakhir, ikuti saya bareng-bareng. Rabbi anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak menyinggung, banyak menyindir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.